memang si Snok alias Abdul Ghafur ini punya misi kali dia. Selain dapatkan semua seluk-beluk masyarakat Aceh. Hai, terima kasih sudah klik video ini. Terus jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, serta share untuk mengembangkan channel aku menjadi channel yang edukatif dan juga memberikan banyak informasi tentang budaya, kuliner, sejarah, dan sebagainya. Ya, kali ini aku bakal share sedikit sejarah tentang penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Kalau berbicara masalah penjajahan nih ya, nggak akan ada habisnya kalau untuk dibahas karena panjangnya sampai 350 tahun guys. Dan bahkan penjajahan Belanda ini memiliki fase dan tahapan penjajahan yang paling lama di dunia dan termasuknya Indonesia. Salah satu wilayah yang pernah dijajah tapi tidak terjajah merupakan salah satu kekuasaan Aceh, di mana Aceh adalah salah satu wilayah yang tidak pernah mau dijajah karena penduduknya itu bersikeras untuk membela tanah airnya mereka demi agama dan bangsa. Nah, dari seluruh Nusantara nih yang udah dijajah sama Belanda pada waktu itu, dan hanya satu-satunya Aceh yang tersisa dan menjadi tonggak untuk penerusan bangsa. Karena kenapa sih Aceh nggak bisa dijajah? Ya karena ada sultannya, karena ada ulama-ulamanya, dan yang paling penting rakyat Aceh itu nggak takut mati. Karena jika mereka mati, maka mereka mati mendapatkan pahala syahid. Karena memang Belanda udah kewalahan nih melawan Aceh, karena penduduknya keras kepala banget, karena semua diperjuangkannya ya. Karena atas dasar mati syahid tadi, maka kerajaan Belanda itu bingung ya, kenapa Aceh ini susah kali untuk dikalahkan. Nah, sebagai strategi untuk mengalahkan Aceh, dibuatlah sebuah praktik politik yang ada di Hindia Belanda. Ya iyalah, bingung pemerintah Hindia Belanda, ditembak, kalau mati pun nggak takut, ditindas, rumahnya dibakar, atau apapun yang dilakukan terhadap ladang-ladang rakyat Aceh itu nggak pernah takut mereka untuk berjuang. Dan bahkan gerilya yang diperjuangkan oleh beberapa pahlawan Aceh itu terus menjadi dan juga makin berkembang. So, pada tahun-tahun tertentu, pemerintah Hindia Belanda berpikir keras nih, kok Aceh sulit kali untuk dikuasai dan juga dijajah. Akhirnya timbullah suatu permasalahan yang mengoncangkan kerajaan Hindia Belanda, sehingga pada suatu waktu dikirimlah seorang mata-mata ya kalau nggak salah, mata-mata untuk bisa memata-matai dan juga memberikan laporan khusus kepada Hindia Belanda. Nah, orang yang dipilih untuk menjadi mata-mata di kerajaan Belanda waktu itu adalah Dr. Snok Hugronjo, atau orang-orang Aceh menyebutnya dengan nama Hugronjo. Sebagai informasi bahwa Snok Hugronjo yang memiliki nama lengkap Dag Christian Snok Hugronjo lahir di Oosterhout pada tahun 1857 dan merupakan salah satu mahasiswa teologi nih, budaya dan juga bahasa yang ada di Universitas Leiden, universitas terbaik di Belanda. Nah, informasi juga buat kalian bahwa Snok Hugronjo ini bukan mahasiswa biasa guys. Dia juga menempuh pendidikan tingginya ya tahun 1874 nih. Dia menjadi mahasiswa teologi dan juga bahasa serta sastra di Universitas Leiden di Belanda. Nah, pada tahun 1880 dia menerima gelar doktor atas disertasinya yang luar biasa mempelajari kota Mekah pada waktu itu. Gimana sih dia bisa masuk ke Mekah sedangkan dia itu secara harfiahnya adalah seorang Kristen Protestan? Simak terus kelanjutannya di video berikut ini. Pada tahun 1889, Kerajaan Hindia Belanda ataupun Kerajaan Belanda pada waktu itu memutuskan untuk mengirimkan Snok Hugronjo ini ke Indonesia dengan beberapa misi khusus yang dirancang sedemikian rupa, dan dipercaya mahasiswa teologi dan juga penerima doktor di Universitas Leiden ini memiliki kekuatan di bidang analisis dan juga perpolitikan yang luar biasa, khususnya di bagian sastra dan juga bahasa. Tanggung-tanggung ya, dikirimnya Snok Hugronjo itu ke Indonesia tahun 1889. Snok Hugronjo dikirim khusus ke Indonesia untuk menjadi peneliti pembagian pendidikan Islam di Bogor. Kalau beruntungnya si Snok Hugronjo ini, bayangkan nggak, dia udah dapat doktor, habis itu udah dikirim ke Indonesia, banyak dapat kenalan keliling-keliling dunia, habis itu dia juga mendalami pendidikan Islam loh, yang nggak semua orang Islam itu juga mendapatkan kesempatan yang sama, tapi dia bisa dapat. Kristen Protestan ini yang punya notabene itu mahasiswa teologi dan juga bahasa sastra di Universitas Leiden, dia juga mendapat kesempatan untuk menjadi guru bahasa Arab di Batavia. Keren memang ya. Tapi nggak keren dulu, karena dia punya misi loh ke Indonesia, bukan cuma buat main-main ataupun buat menerapkan disiplin ilmunya yang ada di sini ya. Setelah 1 tahun berada di Indonesia, barulah pada tahun 1891 nih ya, pertama kalinya dia menginjakkan tanah Rencong, dan untuk menjalankan tentunya misi yang disampaikan oleh Kerajaan Hindia Belanda pada waktu itu.
Bermodalkan bahasa Melayu dan juga bahasa Aceh, dia mampu mempengaruhi. Nah, ketika dia datang ke Aceh nih ya, orang Aceh itu kental sekali dengan ada istiadat penyambutan tamu nih ya. Nggak semua orang diterima di Aceh. Karena dia udah belajar di Mekah bagaimana seluk-beluk orang Aceh, bagaimana tradisinya orang Aceh, bagaimana keramah tamahan orang Aceh, dia udah pelajari semuanya. Akhirnya dia punya triknya. Triknya adalah mengganti nama dia menjadi seorang ulama. Namanya apa? Haji Abdul Ghafur. Bayangkan guys, dari Snokugronyo yang seorang doktor dari Universitas Leiden mengganti namanya menjadi Haji Abdul Ghafur. Dan itu salah satu cara dia biar bisa diterima di kalangan masyarakat Aceh. Dia datang nih dia ke Aceh kan? Nah, datang dia. Habis itu semua dia berbaur, semua sama orang-orang. Dia tanya semua gimana keadaannya, caper lah kalau cari muka lah ya sama orang-orang Aceh. Terus basa-basinya berlebihan, terus datang dia ke masjid seolah-olah dia itu orang penganut Islam dari dulu tuh udah naik haji ke Mekah, padahal dia masih berstatus sebagai Kristen Protestan pada waktu itu. Dan sayangnya orang-orang ini percaya aja tuh yang namanya dengan Haji Abdul Ghafur ini. Abdul Ghafur pun melancarkan misinya. Dia tanya-tanya kan sampai berbulan-bulan, sampai 7 bulan mendiami Aceh, tanah rencong, di mana dia itu semuanya dilakukan sampai ibadah, makan, membantu tetangga atau apapun itu ya karena dia punya misi kan. Jadi ya terserah mau kotor, mau turun ke sawah, ke ladang, berkeringat dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, soalnya nanti dia juga bakal dibayar sama kerajaan Hindia Belanda. Nah, setelah 7 bulan berada di Aceh, dia udah cukup tahu nih masalah masyarakat Aceh itu seperti apa, gimana kelemahannya, gimana kelebihannya. Nah, dia udah cukup tahu nih, setiap hari dia nulis semua di diarinya dia. Salah satu kelemahan orang Aceh adalah orang Aceh itu nggak bisa disanjung-sanjung. Jadi ketika disanjung ya udah lupa lah daratan. Nah, setelah dia mengirimkan dan juga menuliskan banyak sekali surat dan laporan yang udah disusun rapi nih dalam arsip dia, karena dulu kan nggak ada komputer tuh, dia tulis pakai tangan malam pakai lampu lilin. Nggak bercanda ya, kalau misalnya nanti kan pakai lampu lilin di tenda dia atau di kampung dia, di kamar kos dia lah ya. Nah, si Abdul Ghafur nih nulis, habis itu dikirimlah lembaran-lembaran ini ke laporan yang saat itu juga Jenderal Van Hertz. Jadi Van Hertz ini baru aja dilantik sebagai gubernur Hindia Belanda yang ada di Aceh. Nah, pada tahun 1892, si Snokugronyo alias Abdul Ghafur ini yang udah naik haji tapi palsu, menulis sebuah surat dan juga rangkuman jurnal berisikan Aceh Fresh Light. Isi dari Fresh Light ini ataupun jurnal ini berdasarkan penelitian yang udah dilakukan selama 7 bulan ini di Aceh. Dia kirimkan semuanya ke Van Hertz, pusat sana. Dia merangkum semuanya, adat istiadat, terus budaya, terus agama, terus bagaimana masyarakatnya itu berbaur, bagaimana bergotong royong, semuanya nggak ada yang nggak ditahunya sama dia. Pokoknya si Abdul Ghafur alias Haji Hajian ini mendapatkan segala sesuatu sedetail mungkin dari masyarakat Aceh. Memang dia nih misinya mulus sekali. Sebagai informasi, sebelumnya itu selama dia belajar di Mekah, dia udah pernah tuh ngirim surat ke pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena surat-surat yang dia kirim itu merujuk kepada sebuah topik di mana kata dia dalam surat itu, masyarakat Aceh itu harus dikalahkan dengan satu tips. Yang pertama adalah kelemahannya bukan berada di kerajaan atau kesultanan, tapi berada pada ulama. Nah, si pemerintah Belanda ini nggak percaya sama si Snokugronyo ini karena belum pernah terbukti dia melakukan secara langsung. Barulah pada tahun 1892, pemerintah Hindia Belanda baru percaya sama apa yang tertulis dalam jurnalnya dia itu yang berisi dengan Aceh First Light. Gak hanya itu aja Rakan, si Snokugronyo itu selain melancarkan misinya, dia juga nikah sama seorang putri pejabat agama Islam dan petinggi agama Islam di Bandung, namanya Siti Sadiah. Memang si Snok alias Abdul Ghafur ini punya misi kali dia. Selain dapatkan semua seluk-beluk masyarakat Aceh, dia juga dapatkan seorang istri. Dan akhirnya pada tahun 1898, Snokugronyo yang alias dalam hal ini Abdul Ghafur alias Haji asal-asalan diangkat menjadi kaki tangan Belanda, di mana gubernur Belanda bernama Van Hertz menjadi pimpinannya saat itu. Tentu saja ini menaikkan pangkat dia yang mulanya hanya sebagai mata-mata menjadi orang-orang yang kepercayaan penuh oleh Van Hertz. Dalam hal ini,
Van Hertz memberikan kepercayaan penuh kepada Snokugronyo alias Abdul Ghafur, dan dia memberikan feedback yang besar banget sehingga menulis 1400 jenis makalah tentang Aceh. Kira-kira bisa dibayangin nggak berapa tebalnya makalah yang disusun dan jurnal yang berdasarkan literatur apapun yang didapat dari masyarakat Aceh. Nah, pada tahun 1903, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Aceh dan juga memberantas semua orang-orang yang ada dalam Kesultanan Aceh. Sehingga si Snokugronyo ini pernah membuat perjanjian dengan Van Hertz bahwa untuk informasi nih ya, sebelum dia memberikan semua laporannya kepada Hindia Belanda, dia pernah punya perjanjian nih dengan Van Hertz bahwa pihak Belanda tidak boleh memberantas dan juga memberikan kekerasan terhadap rakyat Aceh. Mungkin si Snokugronyo ini merasa udah punya cinta tersendiri terhadap tanah Aceh kali ya. Ya mungkin dia merasa kasihan, dan akhirnya pihak Belanda yang nggak mau tahu yang namanya berantas, ya udah bombardir. Christian Snokugronyo alias Haji Abdul Ghafur ini juga menutup usia pada tahun 1936 pada usia 76 tahun. Akhirnya beliau meninggalkan kesan-kesan yang banyak sekali terhadap sejarah Aceh dan juga buku-buku yang luar biasa dipelajari dan juga disusun selama beliau berada di Aceh. Sekembalinya beliau itu ke Belanda, akhirnya identitas beliau itu diketahui oleh rakyat-rakyat Aceh. Nah, tamat sudah riwayatnya dan akhirnya Snokugronyo hanya tinggal nama, dan rakyat Aceh sampai sekarang membenci seorang dokter yang menjadi penipu dan juga memanipulasi banyak sekali masyarakat untuk bisa menyusun visi dan misi Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian tertarik, silahkan subscribe dan juga komen serta like dan juga share agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang edukatif dan memberikan informasi yang layak untuk semua usia.